Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putriani Yusuf. Saya dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan lingkungan kelas. Yang pertama ada pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage and berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian dari lingkungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Dari definisi-definisi di atas, maka disimpulkan bahwa secara sederhana diartikan sebagai suatu tempat atau suasana keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Dari perubahan-perubahan yang diakibatkan lingkungan dapat bersifat menetap dan relatif permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang terjadi diprediksi akan semakin tinggi pula. Menurut Eliawati menjelaskan bahwa esensinya lingkungan belajar merupakan suatu konteks fisik, sosial, dan psikologis yang dalam konteks tersebut anak memperoleh belajar dan memperoleh perilaku baik. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan belajar di TK diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat terfasilitasi secara baik, sehingga diartikan sebagai suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dalam mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan belajar di TK dimaksudkan agar lingkungan belajar mampu menstimulasi anak agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar dengan optimal. Tentunya agar semua tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Kemudian ada tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Ada 3 pokok tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kemudian, yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Kemudian ada macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor. Lingkungan belajar ini adalah lingkungan yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Kemudian ada ruang tempat belajar. Ruang tempat belajar atau bisa juga disebut dengan ruang kelas sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas bukan merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, dan dalam ruangan kelas antara siswa dan guru terlibat dalam berbagai kegiatan dan menggunakan
berbagai wilayah ruangan yang berbeda. Guru akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan jika guru mengatur ruang belajar untuk memungkinkan pergerakan yang teratur dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Adapun beberapa syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya bersih dan rapi, ventilasi dan pengaturan cahayanya baik, kemudian ada perlengkapan dan perabotan kelas yang masih dalam keadaan baik, kemudian ada sirkulasi udara yang cukup, ada jumlah siswa yang tidak lebih dari 40 orang, kemudian ada ruang laboratorium. Sekolahan yang efisien harus mempunyai laboratorium sebagai ruang praktik. Dalam kaitannya dengan pengelolaan laboratorium, bahan-bahan yang perlu disediakan sangat tergantung pada jenis laboratoriumnya. Di antaranya ada laboratorium IPA yang khususnya fisika. Bahan-bahan yang perlu disediakan biasanya berupa bahan-bahan kimia seperti air raksa, air cuka, dan timah. Untuk laboratorium IPA khususnya biologi, bahan-bahan yang perlu disediakan biasanya berupa tumbuhan-tumbuhan, kerangka manusia, dan berbagai macam pupuk tanaman. Kemudian yang kedua ada lingkungan belajar di luar atau yang disebut outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum. Museum adalah tempat yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyimpan barang-barang bersejarah sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sejarah-sejarah pada masa lampau. Oleh karena itu, museum ini bisa digunakan oleh para siswa untuk menggali pengetahuan tentang mata pelajaran sejarah dan juga bisa digunakan untuk observasi atau penelitian. Kemudian ada masjid. Masjid adalah tempat yang digunakan oleh seluruh umat Islam untuk menyembah kepada Tuhannya, dan di masjid bisa dilakukan proses pembelajaran tidak langsung seperti khutbah Jumat. Masjid juga bisa dibuat untuk praktek sholat jenazah, praktek wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip-prinsip pengelolaan manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern siswa. Faktor intern siswa biasanya berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Kemudian ada faktor ekstern siswa. Sedangkan faktor ekstern siswa itu terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di dalam kelas, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, cenderung lebih mudah terjadi konflik, dan sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung lebih kecil terjadi konflik. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, ada memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan model dasar bagi berkembangnya sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Yang kedua ada memahami perkembangan kecerdasan siswa. Tingkat kecerdasan anak seringkali disangkut pautkan dengan nilai dari suatu mata pelajaran tertentu. Bahkan kadang juga dihubungkan dengan hasil tes IQ. Anak dengan nilai akademik dan IQ tinggi akan dianggap sebagai anak cerdas. Sebaliknya, anak yang akan dianggap bodoh apabila memiliki nilai akademik dan IQ di bawah rata-rata. Nilai yang dimaksud cenderung fokus pada aspek kognitif saja, tanpa mempertimbangkan dua aspek lainnya, yakni efektif dan psikomotorik. Namun sebenarnya tingkat kecerdasan seorang anak tidak hanya dapat diukur dari aspek kognitifnya saja. Banyak sekali faktor kecerdasan yang dapat diamati dalam diri seorang anak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.